Sudah lama tanah Israel tidak mengenal terang sejati, bukan karena matahari berhenti terbit, tetapi karena hati manusia semakin gelap. Bangsa yang dahulu dipimpin langsung oleh tangan Allah kini hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan asing. Tidak ada raja dari keturunan Daud yang duduk di atas takhta Yerusalem. Tidak ada hakim yang bangkit dengan kuasa roh Tuhan untuk menegakkan keadilan. Yang ada hanyalah hukum Romawi yang dingin, pedang tentara penjajah, dan hati rakyat yang letih menanggung beban hidup. Roma berkuasa dengan tangan besi. Kaisar di negeri jauh dianggap sebagai tuan dunia, sementara rakyat kecil di Yudea hanya menjadi angka dalam catatan pajak. Herodes yang disebut raja sejatinya hanyalah boneka kekaisaran. Ia memerintah dengan ketakutan, bukan dengan kebenaran. Darah tidak segan ditumpahkan demi mempertahankan kekuasaan. Bait Allah masih berdiri, korban masih dipersembahkan, tetapi suara kenabian telah lama sunyi. 400 tahun berlalu tanpa nabi. Langit seakan tertutup. Rakyat menjalani hari-hari dengan rutinitas kosong. Mereka beribadah tetapi kehilangan pengharapan. Mereka membaca Taurat, tetapi lupa akan janji-janji Allah. Banyak yang mulai bertanya dalam hati, apakah Tuhan masih peduli? Apakah ia masih mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub? Sebagian memilih tunduk pada keadaan, sebagian lain memberontak dengan kekerasan, namun semua sama-sama merasa hampa. Di desa-desa kecil, para petani memeras keringat demi membayar pajak yang mencekik. Para ibu mendidik anak-anak mereka dengan doa lirih agar suatu hari Allah berkenan menolong. Para tua-tua hanya bisa mengingat kembali kisah-kisah lama tentang Musa yang membelah laut, tentang Yosua yang menaklukkan negeri, tentang Daud yang mengalahkan Goliat. Kisah-kisah itu terdengar seperti dongeng indah dari masa lalu, jauh dari kenyataan hidup mereka kini. Namun di balik kesunyian langit, Allah tidak pernah berhenti bekerja. Di gulungan kitab suci, janji-janji masih tertulis. Nabi Yesaya pernah berkata, bahwa bangsa yang berjalan dalam kegelapan akan melihat terang yang besar. Nabi Mikha menubuatkan bahwa dari Bethlehem, kota kecil yang hampir tak diperhitungkan, akan bangkit seorang pemimpin yang asal-usulnya sejak purbakala. Janji itu tidak pernah dibatalkan, hanya menunggu waktu yang telah ditetapkan Allah sendiri. Sementara itu, keadaan rohani bangsa semakin rapuh. Orang Farisi sibuk menjaga tradisi, tetapi kehilangan belas kasihan. Ahli Taurat pandai berbicara tentang hukum, tetapi lupa tentang kasih. Para imam melayani di mezbah, namun banyak yang melakukannya tanpa hati yang murni. Ibadah berubah menjadi kewajiban, bukan perjumpaan dengan Allah yang hidup. Tidak ada raja yang memimpin dengan takut akan Tuhan. Tidak ada hakim yang berdiri untuk membela yang lemah. Setiap orang berusaha bertahan dengan caranya sendiri. Seperti pada zaman hakim-hakim, setiap orang berbuat menurut pandangannya sendiri. Kegelapan bukan hanya menutupi negeri, tetapi juga menyelimuti batin manusia. Namun justru pada saat itulah, ketika manusia merasa paling jauh dari Allah, rencana keselamatan mulai bergerak dengan tenang dan pasti. Allah tidak memilih istana untuk memulai karyanya. Ia tidak memanggil para bangsawan atau penguasa besar. Ia mulai dari tempat yang sunyi, dari kehidupan orang-orang biasa yang hatinya masih terbuka baginya. Di kota kecil Nazaret yang sering dipandang rendah, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan dunia. Tidak ada sangkakala yang ditiup. Tidak ada pengumuman besar yang mengguncang kerajaan. Tetapi di hadapan Allah, sebuah momen agung sedang mendekat, momen ketika sang terang akan masuk ke dalam dunia yang gelap, bukan dengan kekuatan senjata, melainkan melalui kelahiran seorang bayi. Di tengah zaman tanpa raja, Allah sendiri akan datang sebagai raja. Di tengah zaman tanpa hakim yang adil, Allah sendiri akan datang sebagai hakim yang penuh kasih. Di tengah kegelapan, terang sejati sedang bersiap untuk lahir. Manusia belum mengetahuinya. Roma tidak mencurigainya. Herodes tidak menduganya. Tetapi surga telah bersiap. Para malaikat menantikan perintah. Waktu penggenapan hampir tiba. Dan ketika saatnya genap, keheningan panjang itu akan dipecahkan. Bukan oleh gemuruh peperangan, melainkan oleh tangisan lembut seorang bayi yang akan mengubah sejarah selamanya. 400 tahun lamanya langit terasa tertutup. Tidak ada nabi yang berseru di jalan-jalan. Tidak ada suara Tuhan yang mengguncang bangsa seperti pada zaman dahulu. Namun kesunyian itu bukan tanda Allah meninggalkan umatnya. Kesunyian itu adalah jeda sebelum firman-Nya kembali bergema, lebih jelas, lebih dekat dan lebih penuh kasih dari sebelumnya. Di tengah kekuasaan Romawi dan kekeringan rohani Israel, Allah memilih memulai kembali percakapannya dengan manusia, bukan dari istana, melainkan dari bait-Nya yang hampir dilupakan maknanya. Di Yerusalem hiduplah seorang imam bernama Zakharia. Ia berasal dari rombongan Abia, seorang pelayan mezbah yang setia. Bersama istrinya Elisabeth, ia menjalani hidup yang saleh di hadapan Allah. Mereka menaati segala perintah dan ketetapan Tuhan,
Namun ada satu luka yang lama mereka tanggung, mereka tidak mempunyai anak. Elisabeth mandul, dan keduanya telah lanjut usia. Doa-doa yang dulu dipanjatkan, dengan air mata kini hanya tersisa sebagai harapan yang disimpan dalam diam. Suatu hari, ketika Zakharia mendapat giliran masuk ke dalam bait suci untuk membakar ukupan, ia melakukannya seperti biasa, tanpa tahu bahwa hari itu akan mengubah hidupnya dan sejarah bangsa Israel. Saat asap ukupan naik ke hadapan Tuhan, tiba-tiba seorang malaikat berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Zakharia terkejut dan ketakutan, sebab sudah sangat lama manusia tidak melihat utusan surgawi. Namun malaikat itu berkata dengan suara yang menenangkan, "Jangan takut, hai Zakharia, sebab doamu telah dikabulkan." Kata-kata itu menembus hati Zakharia. Doa yang mana? Doa yang telah lama ia ucapkan, doa yang hampir ia lupakan. Malaikat itu melanjutkan bahwa Elisabeth akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia harus menamai anak itu Yohanes. Anak ini akan menjadi besar di hadapan Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, dan akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan umat yang layak baginya. Nubuat itu mengingatkan Zakharia akan kata-kata Nabi Maleakhi tentang seorang yang akan datang dalam roh dan kuasa Elia. Namun Zakharia terjebak oleh logika manusia dan luka penantian yang panjang, meragukan perkataan itu. Ia bertanya bagaimana mungkin hal itu terjadi, mengingat usia mereka yang sudah lanjut. Karena ketidakpercayaannya, malaikat menyatakan bahwa Zakharia akan menjadi bisu sampai semuanya digenapi. Mulut yang meragukan ditutup agar hati belajar percaya. Ketika Zakharia keluar dari bait suci, orang-orang menyadari bahwa ia telah melihat suatu penglihatan. Ia tidak dapat berbicara, tetapi wajahnya memancarkan ketakjuban. Tanpa banyak kata, Tuhan mulai menyatakan bahwa masa penantian telah berakhir. Beberapa bulan kemudian, di tempat lain yang jauh dari kemegahan Yerusalem, di sebuah kota kecil bernama Nazaret di Galilea, Allah kembali mengutus malaikatnya. Kali ini bukan kepada seorang imam di bait suci, melainkan kepada seorang gadis muda yang hidup sederhana. Namanya Maria. Ia bukan bangsawan, bukan tokoh penting. Ia hanyalah seorang perawan yang bertunangan dengan seorang tukang kayu bernama Yusuf, keturunan Daud. Hidupnya tenang, hari-harinya diisi dengan pekerjaan rumah dan doa-doa sederhana. Namun justru kepada Maria, Allah mempercayakan rahasia terbesar dalam sejarah keselamatan. Malaikat Gabriel datang kepadanya dan berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut dan bertanya-tanya apa arti salam itu. Lalu malaikat berkata, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamainya Yesus." Nama itu bukan sekadar nama. Yesus berarti Tuhan menyelamatkan. Malaikat itu melanjutkan bahwa anak itu akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapaknya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Inilah jawaban atas kegelapan zaman tanpa raja. Inilah penggenapan janji yang telah lama dinantikan. Maria bingung dan bertanya bagaimana hal itu mungkin terjadi, sebab ia belum bersuami. Malaikat menjawab bahwa Roh Kudus akan turun atasnya dan kuasa Allah akan menaunginya. Anak yang akan lahir itu kudus dan akan disebut anak Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Berbeda dengan Zakharia, Maria tidak menuntut tanda. Ia tidak meminta bukti. Ia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kehendak Tuhan dan berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Pada saat itu sejarah berbelok arah. Di dalam ketaatan seorang gadis sederhana, rencana keselamatan Allah menemukan pintu masuknya ke dunia. Allah tidak datang dengan guntur dan api seperti di Gunung Sinai. Ia datang melalui rahim seorang perawan. Ia tidak memaksa kehendaknya tetapi meminta kesediaan. Dan ketika manusia berkata ya kepada Allah, terang mulai menembus kegelapan. Sementara dunia masih berjalan seperti biasa, Roma tetap berkuasa, Herodes tetap curiga, dan rakyat tetap tertindas. Surga sedang bergerak dengan pasti. Dua kelahiran telah dinubuatkan. Dua anak akan lahir. Yang satu akan mempersiapkan jalan. Yang lain adalah jalan itu sendiri. Langit yang lama diam kini kembali berbicara. Dan suara itu membawa pengharapan bagi dunia yang hampir kehilangan harapan. Setelah malaikat itu pergi, Maria tidak segera menceritakan apa yang terjadi kepadanya kepada banyak orang. Hatinya dipenuhi keheranan, ketakutan, sekaligus damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perkataannya sederhana tetapi keputusan hatinya besar. Ia telah menyerahkan seluruh hidupnya kepada kehendak Allah. Ia mengandung oleh kuasa Roh Kudus, membawa di dalam rahimnya janji keselamatan bagi dunia. Namun Maria tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Ia hanyalah seorang gadis muda dari Nazaret. Apa yang akan dikatakan orang-orang?
Bagaimana dengan Yusuf, tunangannya? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di pikirannya, tetapi ia memilih untuk melangkah dalam iman. Dalam hatinya, ia teringat perkataan malaikat tentang Elisabet, sanak saudaranya yang telah lanjut usia namun kini juga mengandung. Maria melihatnya sebagai tanda penguatan dari Tuhan. Maka dengan segera, Maria berangkat ke pegunungan Yudea, ke sebuah kota tempat Zakaria dan Elisabet tinggal. Perjalanan itu tidak singkat dan tidak ringan bagi seorang perempuan muda. Jalanan berbatu, cuaca yang berubah-ubah, dan risiko perjalanan tidak membuatnya mundur. Ada kerinduan dalam hatinya untuk berbagi sukacita dengan seseorang yang akan mengerti karya Allah yang ajaib ini. Ketika Maria tiba dan memberi salam kepada Elisabet, sesuatu yang luar biasa terjadi. Bayi yang ada dalam kandungan Elisabet melonjak kegirangan. Elisabet pun dipenuhi oleh Roh Kudus, dan dengan suara nyaring ia berseru, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Kata-kata itu mengguncang hati Maria. Tanpa Maria menceritakan apapun, Elisabet sudah mengetahui bahwa anak yang dikandung Maria adalah Tuhan, bukan karena pengetahuan manusia, melainkan karena pewahyuan Roh Kudus. Dalam rumah sederhana itu, dua perempuan dipertemukan, keduanya mengandung, keduanya dipilih Allah, dan keduanya menjadi bagian dari rencana keselamatan yang besar. Elisabet melanjutkan dengan penuh sukacita, "Berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan Tuhan kepadanya akan terlaksana." Kata-kata itu seperti pelukan rohani bagi Maria. Di dunia yang kelak akan mencurigainya, menghakiminya, bahkan mungkin menolaknya, Allah terlebih dahulu menguatkannya melalui iman, seorang perempuan yang juga telah lama menunggu penggenapan janji Tuhan. Mendengar semua itu, hati Maria meluap. Ia tidak bisa menahan pujian. Dari kedalaman jiwanya, lahirlah nyanyian yang kemudian dikenal sebagai Magnificat, nyanyian pujian yang menggambarkan iman, kerendahan hati, dan pengharapan seorang hamba Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Maria menyadari sepenuhnya bahwa ia dipilih bukan karena kehebatannya, melainkan karena kasih karunia Allah. Ia hanyalah seorang hamba, tetapi Allah berkenan melakukan perkara besar melalui hidupnya. Dalam pujiannya, Maria melihat lebih jauh dari dirinya sendiri. Ia melihat bagaimana Allah meruntuhkan yang congkak, menjatuhkan penguasa dari takhta mereka, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melihat Allah yang setia menggenapi janjinya kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya, di tengah zaman tanpa raja dan tanpa hakim yang adil. Nyanyian Maria menjadi pengumuman bahwa Allah sendiri sedang bertindak, bukan dengan kekuatan senjata, tetapi dengan pembalikan nilai-nilai dunia. Yang kecil diperhatikan, yang lapar dipuaskan, yang rendah diangkat. Allah yang tampak diam ternyata sedang bekerja dengan kuasa yang tidak terlihat. Maria tinggal bersama Elisabet kira-kira 3 bulan lamanya. Hari-hari itu dipenuhi dengan percakapan iman, doa-doa yang tulus dan sukacita yang tenang. Dua perempuan itu saling menguatkan, menanti penggenapan janji Tuhan yang sedang bertumbuh di dalam rahim mereka. Setiap gerakan kecil bayi di dalam kandungan menjadi pengingat bahwa Allah setia pada firman-Nya. Di luar rumah itu dunia tidak berubah. Roma masih berkuasa, ketidakadilan masih merajalela. Bait Allah masih dipenuhi rutinitas tanpa kehidupan. Namun di dalam rumah Elisabet, kerajaan Allah sedang bertumbuh secara diam-diam. Di sanalah sukacita sejati hadir, bukan karena keadaan yang berubah, tetapi karena Allah sedang menggenapi janjinya. Ketika waktunya tiba, Maria kembali ke Nazaret. Ia kembali bukan sebagai gadis yang sama. Ia kembali sebagai seorang perempuan yang mengandung janji Allah, dengan iman yang telah diteguhkan. Ia tahu jalan di depan tidak mudah, tetapi ia juga tahu siapa yang menyertainya. Sementara itu hari kelahiran Elisabet semakin dekat. Anak yang ada dalam kandungannya, yang kelak disebut Yohanes, akan menjadi suara yang berseru-seru di padang gurun, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dua kehidupan, dua panggilan, satu rencana ilahi sedang berjalan beriringan. Allah tidak tergesa-gesa, tetapi tidak pernah terlambat. Ia bekerja dalam keheningan, tetapi hasilnya mengguncang dunia. Dan sukacita yang dimulai di rumah Elisabet itu akan segera meluas, membawa terang bagi bangsa yang lama berjalan dalam kegelapan. Hari-hari penantian Elisabet akhirnya sampai pada kepenuhannya. Waktu yang lama ditunggu, waktu yang hampir mustahil menurut perhitungan manusia, kini menjadi kenyataan. Elisabet melahirkan seorang anak laki-laki, tepat seperti yang difirmankan Tuhan melalui malaikatnya. Di rumah sederhana itu, tangisan seorang bayi memecah kesunyian, seolah menjadi gema pertama dari suara kenabian yang akan kembali terdengar di Israel. Tetangga-tetangga dan sanak saudara datang mengunjungi mereka. Mereka bersukacita bersama Elisabet.
Sebab semua orang melihat bahwa Tuhan telah menunjukkan belas kasihan yang besar kepadanya. Bagi banyak orang, kelahiran anak ini bukan sekadar peristiwa keluarga, melainkan tanda bahwa Allah masih memperhatikan umatnya. Setelah bertahun-tahun menanggung aib kemandulan, Elizabeth kini berdiri sebagai saksi hidup bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Pada hari ke-8 tibalah waktu penyunatan anak itu. Sesuai kebiasaan, orang-orang mengira anak itu akan dinamai Zakharia menurut nama ayahnya. Namun Elizabeth berkata dengan tegas, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Mereka heran, sebab tidak ada seorang pun di antara kaum keluarganya yang bernama demikian. Mereka pun beralih kepada Zakharia, yang masih bisu sejak hari ia meragukan perkataan malaikat di bait suci. Zakharia meminta sebuah papan tulis kecil. Dengan tangan yang bergetar, ia menuliskan kata-kata sederhana namun penuh ketaatan. Namanya adalah Yohanes. Seketika itu juga, mulutnya terbuka dan lidahnya terlepas. Ia mulai berbicara kembali dan memuji Allah. Suara seorang imam kini dipecahkan oleh pujian dan nubuat. Ketakutan yang kudus meliputi semua orang yang hadir. Berita tentang peristiwa itu tersebar ke seluruh pegunungan Yudea. Orang-orang berkata satu sama lain, "Menjadi apakah anak ini kelak? Sebab tangan Tuhan nyata menyertainya." Di tengah zaman yang telah lama kehilangan suara kenabian, Allah membangkitkan kembali suaranya melalui seorang anak yang lahir dari rahim yang dahulu mandul. Dipenuhi oleh Roh Kudus, Zakharia pun bernubuat. Kata-katanya bukan sekadar ucapan syukur seorang ayah, melainkan pesan ilahi yang mengikat masa lalu, masa kini dan masa depan Israel. Ia memuji Allah yang telah mengunjungi dan membawa kelepasan bagi umatnya. Ia berbicara tentang tanduk keselamatan yang dibangkitkan dari keturunan Daud, sesuai dengan janji yang telah diucapkan Allah melalui nabi-nabinya sejak dahulu kala. Dalam nubuatnya, Zakharia melihat lebih jauh dari kelahiran anaknya sendiri. Ia melihat fajar keselamatan yang sedang terbit. Ia melihat Allah yang setia mengingat perjanjiannya dengan Abraham, membebaskan umatnya agar mereka dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran sepanjang hidup mereka. Kemudian Zakharia memandang anaknya dan berkata, "Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya." Yohanes tidak akan menjadi pusat perhatian, melainkan penunjuk jalan. Hidupnya akan diarahkan sepenuhnya untuk satu tujuan, memperkenalkan sang terang yang akan datang ke dalam dunia. Zakharia berbicara tentang keselamatan yang datang melalui pengampunan dosa. Bukan pembebasan politik semata, bukan pemberontakan bersenjata terhadap Roma, melainkan pembaruan hati. Ia menyatakan bahwa oleh belas kasihan Allah, surya pagi dari tempat yang tinggi akan menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, dan menuntun kaki mereka ke jalan damai sejahtera. Nubuat itu menggema seperti suara yang telah lama ditunggu-tunggu. Setelah ratusan tahun keheningan, Allah kembali berbicara dengan jelas. Harapan yang hampir padam kini dinyalakan kembali. Zaman tanpa raja dan tanpa hakim yang benar akan segera berakhir, bukan dengan naiknya seorang pemimpin politik, tetapi dengan datangnya sang juru selamat. Yohanes bertumbuh dan menjadi kuat dalam roh. Ia hidup di padang gurun sampai tiba waktunya untuk tampil ke hadapan Israel. Kehidupannya ditempa dalam kesunyian, jauh dari hiruk-pikuk kota dan intrik kekuasaan. Di sanalah ia belajar mendengar suara Allah, mempersiapkan diri untuk tugas besar yang telah ditetapkan baginya sejak sebelum ia lahir. Sementara itu, dunia terus berjalan seperti biasa. Roma tidak terganggu oleh kelahiran seorang bayi imam. Herodes tidak mencurigai apapun. Namun surga tahu bahwa satu tahap penting telah digenapi. Suara telah disiapkan, jalan akan segera diratakan. Allah tidak melupakan umatnya. Ia tidak ingkar terhadap janjinya. Dan ketika waktunya tiba, suara yang lahir dari keheningan itu akan berseru dengan kuasa memanggil manusia untuk bertobat dan menyambut terang yang akan segera datang. Di Nazaret, jauh dari gemuruh Yerusalem dan hiruk-pikuk kekuasaan Romawi, Yusuf menjalani hari-harinya sebagai seorang tukang kayu. Tangannya terbiasa memegang alat kerja, memotong kayu, menyusun balok, dan memperbaiki rumah-rumah sederhana. Hidupnya tenang, teratur, dan tidak banyak disorot orang. Yusuf bukan orang terkenal, bukan pemimpin rohani, dan bukan bangsawan. Namun ia adalah seorang yang benar di hadapan Allah, seorang yang takut akan Tuhan dan hidup menurut hukum Taurat. Yusuf telah bertunangan dengan Maria. Pertunangan pada masa itu bukan perkara ringan. Ikatan itu kuat, hampir setara dengan pernikahan, hanya belum tinggal serumah. Yusuf menantikan hari ia dapat membawa Maria ke rumahnya dan membangun keluarga dalam kesederhanaan, seperti kebanyakan orang Nazaret lainnya. Namun ketenangan itu terguncang ketika Yusuf mengetahui bahwa Maria mengandung.
Tidak ada catatan Alkitab tentang kata-kata Maria kepada Yusuf pada saat itu. Tetapi yang jelas, Yusuf menghadapi pergumulan batin yang berat. Dia tahu Maria adalah perempuan yang saleh. Ia mengenalnya sebagai pribadi yang takut akan Allah. Namun kenyataan di hadapannya sulit diterima oleh akal manusia. Hatinya terombang-ambing antara kasih, kekecewaan, kebingungan, dan rasa tanggung jawab. Menurut hukum Taurat, kehamilan di luar pernikahan adalah aib besar, bahkan dapat berujung pada hukuman berat. Sebagai orang benar, Yusuf tidak ingin mempermalukan Maria di muka umum. Ia tidak ingin menyeretnya ke pengadilan, tidak ingin membuka aibnya di hadapan orang banyak. Dalam keheningan malam, ia mengambil keputusan yang penuh belas kasihan. Ia berniat menceraikan Maria secara diam-diam. Keputusan itu tidak lahir dari kebencian, melainkan dari hati yang terluka, namun tetap berusaha melakukan yang benar. Yusuf memilih jalan sunyi, jalan yang tidak banyak bicara, tidak mencari pembenaran diri, dan tidak menuntut keadilan versi manusia. Namun Allah belum selesai bekerja. Pada saat Yusuf mempertimbangkan semua itu, Tuhan berbicara kepadanya dalam mimpi. Seorang malaikat Tuhan menampakkan diri dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Panggilan itu penting. Anak Daud. Allah mengingatkan Yusuf akan garis keturunannya, bahwa ia adalah bagian dari janji yang telah diberikan kepada Daud. Meskipun ia hidup sederhana, ia memegang peranan penting dalam rencana keselamatan. Malaikat itu melanjutkan bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan Yusuf harus menamai dia Yesus, sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dengan memberi nama, Yusuf secara hukum mengakui anak itu sebagai anaknya, memasukkan Yesus ke dalam garis keturunan Daud. Dalam mimpi itu, Yusuf dihadapkan pada sebuah pilihan, mengikuti logika dan norma sosial, atau menaati firman Allah yang melampaui pemahaman manusia. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada jaminan bahwa hidup akan menjadi mudah. Yang ada hanyalah firman Tuhan dan undangan untuk percaya. Ketika Yusuf terbangun, ia tidak menunda-nunda ketaatannya. Ia melakukan seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, meskipun ia belum bersatu dengannya sampai Maria melahirkan anaknya. Dan ketika anak itu lahir, Yusuf menamainya Yesus. Tepat seperti yang difirmankan Tuhan. Dengan ketaatan itu Yusuf menerima risiko sosial yang besar. Orang-orang mungkin berbisik, nama baiknya mungkin dipertanyakan. Ia mungkin dipandang gagal menjaga kesucian rumah tangganya. Namun Yusuf memilih untuk lebih taat kepada Allah daripada mencari penerimaan manusia. Alkitab mencatat penggenapan nubuat melalui peristiwa ini. Sesungguhnya, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Melalui ketaatan Yusuf, nubuat itu menjadi nyata dalam sejarah manusia. Yusuf tidak pernah berkhotbah. Ia tidak menulis mazmur. Ia tidak dikenal karena mujizat. Namun dalam keheningan dan ketaatannya, ia menjadi penjaga awal sang juru selamat. Tangannya yang biasa memahat kayu kini akan membesarkan anak yang kelak memikul kayu salib demi keselamatan dunia. Di tengah zaman tanpa raja dan tanpa hakim yang adil, Allah sedang membangun keluarga sederhana sebagai tempat sang raja dilahirkan. Tidak ada kemewahan, tidak ada kehormatan duniawi. Yang ada hanyalah ketaatan iman dan kesediaan untuk berjalan bersama Allah meski jalan itu tidak mudah. Ketaatan Yusuf mengajarkan bahwa Allah sering bekerja melalui orang-orang yang tidak mencari sorotan. Dalam dunia yang gelap, satu tindakan ketaatan dapat membuka jalan bagi terang yang besar. Dan ketika waktu penggenapan semakin dekat, Allah akan menggerakkan peristiwa-peristiwa besar, bahkan keputusan seorang kaisar, untuk membawa keluarga kecil ini ke tempat yang telah ditentukan sejak semula. Pada masa itu, ketika dunia tampak dikuasai oleh tangan besi kekaisaran Romawi, sebuah keputusan dikeluarkan dari tempat yang jauh, dari istana Kaisar Augustus. Perintah itu sederhana namun berdampak besar. Seluruh dunia harus didaftarkan dalam sebuah sensus. Setiap orang wajib kembali ke kota asal keluarganya untuk dicatat. Bagi Roma, ini hanyalah urusan administrasi dan pajak. Namun bagi Allah, keputusan itu adalah alat untuk menggenapi nubuat yang telah disampaikan berabad-abad sebelumnya. Yusuf, yang berasal dari keturunan Daud, harus pergi ke Betlehem, kota Daud, yang terletak di Yudea. Bersamanya, ia membawa Maria, istrinya, yang sedang mengandung tua. Perjalanan dari Nazaret ke Betlehem bukanlah perjalanan singkat. Mereka harus menempuh jarak yang panjang, melewati jalan berbatu, tanjakan dan turunan, dengan risiko bahaya di sepanjang jalan. Bagi Maria, setiap langkah terasa berat. Tubuhnya lelah, namun hatinya tetap berserah. Tidak ada catatan tentang keluhan mereka.
Tidak ada protes kepada Allah. Yusuf berjalan dengan tanggung jawab sebagai suami. Sementara Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Mereka tidak tahu mengapa harus pergi ke Betlehem pada saat seperti ini. Mereka hanya tahu bahwa ketaatan seringkali menuntut pengorbanan. Malam-malam di perjalanan dipenuhi keheningan. Di bawah langit yang sama yang dahulu menyaksikan janji kepada Abraham, Maria mengingat kembali kata-kata malaikat. Anak yang dikandungnya adalah anak Allah. Namun kini ia dikandung oleh seorang perempuan yang kelelahan dalam perjalanan yang tidak nyaman menuju kota kecil yang hampir tidak memiliki tempat bagi mereka. Ketika mereka akhirnya tiba di Betlehem, kota itu sedang ramai. Banyak orang datang untuk sensus. Rumah-rumah penuh. Penginapan-penginapan tidak lagi menyediakan tempat. Yusuf berusaha mencari tempat beristirahat bagi Maria. Tetapi kemanapun mereka pergi, jawabannya sama. Tidak ada tempat. Betlehem kota Daud tidak menyediakan ruang bagi sang anak Daud. Pada saat itulah, di tengah keterbatasan dan penolakan, waktu Maria melahirkan tiba. Tidak di kamar yang layak. Tidak dengan bantuan bidan istana. Mereka menemukan sebuah tempat sederhana, sebuah kandang, tempat hewan-hewan biasa beristirahat. Di sanalah, dalam keheningan malam, Maria melahirkan anak laki-lakinya yang sulung. Ia membungkus bayi itu dengan kain lampin dan membaringkannya di dalam palungan, tempat makanan hewan. Tidak ada mahkota emas di kepalanya. Tidak ada pakaian kebesaran. Namun surga memandang peristiwa itu dengan kekaguman yang tak terkatakan. Sang pencipta alam semesta telah merendahkan diri menjadi seorang bayi yang bergantung sepenuhnya pada perawatan manusia. Di luar kandang itu, dunia tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada pejabat Roma yang menyadari kelahiran ini. Tidak ada prajurit yang berjaga. Tidak ada sorak-sorai rakyat. Namun dalam keheningan itulah nubuat Mikha digenapi. Dari Betlehem akan keluar seorang pemimpin yang akan menggembalakan umat Allah. Maria memandang wajah bayi itu dengan mata yang berkaca-kaca. Ia menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Yusuf berdiri di dekatnya, menjaga dengan setia. Mereka tidak sepenuhnya memahami segala yang akan terjadi, tetapi mereka tahu bahwa Allah menyertai mereka. Immanuel, Allah beserta kita, kini terbaring dalam palungan. Kelahiran Yesus bukan sekadar peristiwa keluarga. Itu adalah titik balik sejarah. Allah tidak masuk ke dunia melalui kekuasaan, melainkan melalui kerendahan. Ia tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai hamba. Dalam zaman tanpa raja dan tanpa hakim yang adil, Allah sendiri datang sebagai raja yang melayani dan hakim yang penuh belas kasihan. Malam itu sunyi tetapi penuh makna. Bintang-bintang bersinar seperti biasa, namun salah satunya bersinar dengan makna yang lebih dalam. Alam semesta seakan menahan napas, menyaksikan sang firman menjadi manusia dan diam di antara manusia. Di palungan sederhana itu, terang dunia telah lahir. Namun hanya sedikit yang mengetahuinya. Tidak lama lagi Allah sendiri akan memberitahukannya. Bukan kepada para penguasa, melainkan kepada mereka yang rendah dan berjaga di malam hari. Malam itu masih sama sunyinya seperti malam-malam lainnya di sekitar Betlehem. Angin padang berembus pelan, dan langit terbentang luas dengan taburan bintang. Di perbukitan yang tidak jauh dari kota, beberapa orang gembala berjaga atas kawanan domba mereka. Mereka bukan orang terpandang. Dalam pandangan masyarakat, gembala sering dianggap rendah, kasar, dan tidak layak dipercaya sebagai saksi di pengadilan. Namun merekalah yang terjaga, setia menjaga domba-domba di tengah dinginnya malam. Mereka tidak tahu bahwa hanya beberapa jarak langkah dari tempat mereka berjaga, sang gembala agung telah lahir. Tiba-tiba, kegelapan malam dipecahkan oleh terang yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Seorang malaikat Tuhan berdiri di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Cahaya itu bukan sekadar terang biasa. Itu adalah hadirat Allah yang membuat hati bergetar. Ketakutan besar melanda para gembala. Mereka tersungkur, sebab manusia tidak terbiasa berdiri di hadapan kemuliaan surgawi. Namun malaikat itu berkata dengan suara yang menenangkan, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Kata-kata itu menghapus ketakutan mereka. Sedikit demi sedikit, malaikat itu tidak datang membawa hukuman, melainkan kabar baik Injil pertama yang diumumkan di dunia. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Kalimat itu sederhana, tetapi syarat makna. Juru selamat yang dinanti selama berabad-abad. Kristus yang diurapi, Mesias yang dijanjikan. Tuhan gelar yang tidak pernah disematkan kepada bayi biasa. Dan ia lahir bukan untuk orang besar, melainkan bagimu, bagi gembala-gembala sederhana itu, dan bagi semua manusia. Malaikat itu memberikan tanda. Mereka akan menemukan seorang bayi, dibungkus dengan kain, lampin dan terbaring di dalam palungan. Bukan di istana, bukan di rumah orang kaya.
melainkan di tempat yang paling sederhana. Tanda itu menunjukkan bahwa Allah memilih jalan kerendahan agar siapapun dapat mendekat tanpa rasa takut. Tiba-tiba, malaikat itu tidak lagi sendirian. Sejumlah besar bala tentara sorga muncul, memenuhi langit malam, memuji Allah dan berkata, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Langit yang lama sunyi kini dipenuhi pujian, surga dan bumi seakan bertemu dalam satu momen yang mulia. Kemudian secepat kemunculannya, para malaikat itu pun pergi. Malam kembali sunyi, tetapi hati para gembala tidak lagi sama. Mereka saling berpandangan, mencoba mencerna apa yang baru saja mereka alami. Tanpa ragu mereka berkata, "Marilah kita pergi ke Bethlehem sekarang juga untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Mereka meninggalkan kawanan domba mereka sejenak dan bergegas menuju kota. Langkah mereka cepat dipenuhi rasa ingin tahu dan iman. Dan benar saja, mereka menemukan Maria, Yusuf, dan bayi itu terbaring di dalam palungan, tepat seperti yang dikatakan malaikat. Para gembala berdiri dengan penuh kekaguman. Mereka tidak melihat mahkota atau kemegahan, tetapi mereka tahu bahwa yang mereka lihat adalah kebenaran dari surga. Mereka menceritakan kepada Maria dan Yusuf yang telah dikatakan malaikat tentang anak itu. Maria menyimpan semua perkataan itu di dalam hatinya dan merenungkannya, sementara Yusuf mendengarkan dengan diam dan penuh syukur. Dan setelah itu, para gembala kembali ke tempat mereka, sambil memuliakan dan memuji Allah atas segala sesuatu yang mereka dengar dan lihat. Mereka tidak membawa emas atau persembahan besar. Yang mereka bawa adalah kesaksian. Kabar tentang kelahiran Juru Selamat mulai menyebar. Dari mulut ke mulut, dari hati yang sederhana kepada hati yang lain. Allah memilih gembala, bukan raja. Allah memilih malam sunyi, bukan panggung megah. Allah memilih palungan, bukan takhta. Dalam zaman tanpa raja dan tanpa hakim yang adil, Allah memperkenalkan raja sejatinya pertama-tama kepada mereka yang rendah hati dan berjaga. Terang itu tidak disembunyikan, tetapi dinyatakan kepada mereka yang mau mendengar. Dan kabar itu tidak berhenti di Bethlehem. Yehoyakin berjalan jauh melintasi padang gurun dan kota-kota, menjangkau hati yang haus akan damai sejahtera. Sementara itu, di tempat yang jauh, orang-orang bijak juga sedang mengamati langit, dan Allah sedang menyiapkan perjumpaan berikutnya. Jauh dari perbukitan Bethlehem, di negeri-negeri timur yang penuh pengetahuan dan perhitungan langit, beberapa orang Majus memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Mereka adalah orang-orang terpelajar, peneliti tanda-tanda alam, penafsir pergerakan bintang. Malam demi malam mereka memandang langit, mencatat lintasan cahaya, mencari makna di balik keindahan ciptaan. Namun suatu ketika, sebuah bintang baru muncul, terang, berbeda, dan tidak mengikuti pola yang biasa. Bagi dunia itu mungkin hanya fenomena langit. Namun bagi orang-orang Majus itu adalah pesan. Mereka mengenali tanda itu sebagai pertanda kelahiran seorang raja besar, raja orang Yahudi. Pengetahuan mereka yang diwariskan dari generasi ke generasi mungkin bersentuhan dengan nubuat-nubuat Israel yang tersebar sejak zaman pembuangan. Hati mereka digerakkan untuk mencari dia yang dilambangkan oleh bintang itu. Tanpa paksaan, tanpa perintah politik, mereka memulai perjalanan panjang, bukan perjalanan wisata, melainkan perjalanan penyembahan. Mereka meninggalkan kenyamanan, membawa persembahan, dan menempuh jarak yang jauh, dipimpin oleh cahaya yang tidak mereka pahami sepenuhnya, tetapi mereka percayai. Iman mereka belum sempurna, namun kerinduan mereka tulus. Allah menuntun mereka langkah demi langkah. Perjalanan itu membawa mereka ke Yerusalem, pusat kekuasaan dan agama. Di sana mereka bertanya dengan jujur dan terbuka, "Di manakah dia, raja orang Yahudi, yang baru dilahirkan? Kami telah melihat bintangnya di timur dan datang untuk menyembah dia." Pertanyaan itu menggetarkan kota. Yerusalem yang terbiasa dengan intrik politik segera gelisah. Dan tidak ada yang lebih gelisah daripada Herodes. Herodes adalah raja yang kejam dan penuh kecurigaan. Ia mempertahankan taktanya dengan darah dan ketakutan. Bahkan keluarganya sendiri tidak luput dari kekejamannya. Mendengar tentang kelahiran raja orang Yahudi, hatinya dipenuhi kegentaran. Takhta yang ia jaga dengan tangan besi kini terasa terancam, bukan oleh pasukan, melainkan oleh seorang bayi. Herodes memanggil imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Ia bertanya di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka menjawab berdasarkan kitab suci, di Bethlehem di tanah Yudea, sebab demikianlah yang dinubuatkan oleh Nabi Mika. Ironisnya, mereka mengetahui kebenaran itu, tetapi tidak bangkit untuk mencarinya. Herodes kemudian memanggil orang-orang Majus secara diam-diam. Dengan wajah yang tampak ramah namun hati yang penuh tipu daya, ia bertanya dengan teliti tentang waktu bintang itu tampak. Ia lalu menyuruh mereka ke Bethlehem dan berkata,
Pergilah dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukannya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku juga datang untuk menyembah dia. Namun kata-katanya tidak sejalan dengan niat hatinya. Herodes tidak ingin menyembah, ia ingin menyingkirkan. Orang-orang Majus melanjutkan perjalanan mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur kembali tampak, dan menuntun mereka sampai ke tempat anak itu berada. Hati mereka dipenuhi sukacita yang besar. Perjalanan panjang, pertanyaan yang membingungkan, dan kegelisahan. Yerusalem kini digantikan oleh kepastian. Allah setia menuntun mereka. Mereka masuk ke dalam rumah dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Tidak ada singgasana, tidak ada pasukan. Namun ketika mereka melihat anak itu, mereka sujud menyembahnya. Orang-orang bijak dari bangsa lain menyembah seorang anak kecil dari keluarga sederhana Israel. Sebuah gambaran bahwa keselamatan Allah diperuntukkan bagi semua bangsa. Mereka mempersembahkan hadiah-hadiah, emas, kemenyan, dan mur. Emas melambangkan kerajaannya, kemenyan melambangkan keilahiannya. Mur melambangkan penderitaan dan kematian yang kelak akan ia tanggung. Tanpa mereka sadari sepenuhnya, persembahan itu menyatakan siapa Yesus sebenarnya. Raja, Allah dan Juru Selamat yang akan menderita. Setelah mereka selesai menyembah, Allah berbicara kepada mereka dalam mimpi dan memperingatkan agar mereka tidak kembali kepada Herodes. Maka mereka pulang ke negeri mereka melalui jalan lain. Penyembahan sejati selalu diikuti oleh ketaatan. Bahkan ketika itu berarti mengambil jalan yang berbeda. Sementara itu, Herodes menunggu dengan gelisah. Ketika ia menyadari bahwa orang-orang Majus tidak kembali kepadanya, amarahnya menyala. Ketakutan yang bercampur dengan kekejaman melahirkan keputusan yang mengerikan. Raja yang mengaku berkuasa atas hidup manusia, kini memperlihatkan betapa rapuh dan pahit hatinya. Dua sikap kini berdiri berhadapan. Orang Majus yang mencari, menemukan dan menyembah. Dan Herodes yang mengetahui, takut dan menolak. Allah telah menyatakan terangnya. Namun tidak semua orang menyambut terang itu dengan sukacita. Dan ketika kegelapan berusaha memadamkan terang, Allah kembali bertindak, melindungi sang anak yang kelak akan menyelamatkan dunia. Malam kembali menjadi saksi ketika Allah berbicara dalam keheningan. Setelah orang-orang Majus pulang melalui jalan lain, bahaya yang tidak terlihat oleh mata manusia semakin mendekat. Herodes, raja yang dikuasai ketakutan dan haus akan kuasa, merasa dirinya dipermainkan. Amarahnya membara, dan dalam kegelisahan itu, ia mengambil keputusan yang kejam, keputusan yang lahir dari hati yang menolak terang. Namun sebelum tangan kegelapan itu menjangkau sang terang, Allah bertindak. Seorang malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan larilah ke Mesir, tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, sebab Herodes akan mencari anak itu untuk membunuhnya." Perintah itu jelas, mendesak dan tidak memberi ruang untuk menunda. Yusuf terbangun dari tidurnya dengan hati yang berdebar. Ia tidak bertanya mengapa. Ia tidak meminta penjelasan tambahan. Seperti sebelumnya, ia memilih taat. Pada malam itu juga Yusuf membangunkan Maria, menggendong anak itu, dan mereka berangkat menuju Mesir. Tidak ada persiapan panjang. Tidak ada perpisahan resmi. Mereka pergi sebagai pengungsi, membawa hidup mereka dalam tangan Allah. Perjalanan ke Mesir bukanlah perjalanan ringan. Mereka menempuh jalan yang asing, melewati wilayah yang tidak mereka kenal. Dengan ketidakpastian di depan, Mesir adalah negeri yang dahulu menjadi tempat perbudakan bagi nenek moyang mereka. Namun kini, negeri itu menjadi tempat perlindungan sementara bagi Sang Juru Selamat dunia. Allah yang sama yang dahulu membawa Israel keluar dari Mesir, kini membawa anaknya masuk ke Mesir, untuk kemudian memanggilnya kembali. Semua itu terjadi untuk menggenapi firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Hosea. "Dari Mesir kupanggil anakku." Allah menenun sejarah dengan cara yang hanya dapat dipahami sepenuhnya olehnya sendiri. Sementara itu Herodes melampiaskan amarahnya. Ketika ia sadar bahwa orang-orang Majus tidak kembali, ia memerintahkan pembunuhan anak laki-laki di Bethlehem dan sekitarnya yang berusia 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang telah ia perhitungkan dari orang-orang Majus. Tangisan dan ratapan memenuhi kota kecil itu. Rumah-rumah yang sebelumnya sunyi kini dipenuhi duka. Ibu-ibu meratap. Ayah-ayah menangis dalam keputusasaan. Anak-anak yang tak bersalah menjadi korban kegilaan seorang raja yang takut kehilangan takhta. Peristiwa itu menggenapi apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama. Tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Allah tidak menutup mata terhadap penderitaan itu. Alkitab tidak menutupi kenyataan bahwa kelahiran,
Sang Juru Selamat terjadi di tengah dunia yang rusak dan penuh kekerasan. Terang datang ke dalam kegelapan, dan kegelapan itu melawan terang. Namun kegelapan tidak dapat memadamkannya. Di Mesir, Yusuf, Maria, dan anak itu tinggal sampai Herodes mati. Tahun-tahun itu berlalu dalam kesederhanaan. Yesus bertumbuh sebagai seorang anak, hidup di tanah asing, merasakan apa artinya menjadi orang luar. Sejak awal hidupnya, ia telah mengalami penolakan, pengungsian, dan ancaman kematian. Ia datang bukan sebagai orang asing terhadap penderitaan manusia, melainkan sebagai pribadi yang mengalaminya. Ketika Herodes akhirnya mati, malaikat Tuhan kembali menampakkan diri kepada Yusuf melalui mimpi di Mesir. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan pergilah ke tanah Israel, sebab mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Sekali lagi Yusuf taat, ia kena bangun dan membawa keluarga kecil itu kembali. Namun mendengar bahwa Arkelaus, anak Herodes, memerintah di Yudea, Yusuf takut untuk kembali ke sana. Allah kembali berbicara kepadanya dalam mimpi dan menuntunnya ke wilayah Galilea, ke kota yang sederhana dan sering diremehkan, Nazaret. Di sanalah Yesus akan dibesarkan. Semua itu terjadi untuk menggenapi firman para nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Tidak ada kehormatan duniawi dalam sebutan itu. Nazaret bukan kota yang terpandang, namun di sanalah Allah memilih untuk menumbuhkan sang anak. Dunia mungkin melihat pelarian, penderitaan, dan kesedihan, namun Allah sedang menulis kisah keselamatan. Di balik tangisan di Rama, ada janji pemulihan. Di balik pengungsian ke Mesir, ada perlindungan ilahi. Dan di balik kehidupan sederhana di Nazaret, Allah sedang mempersiapkan juru selamat bagi seluruh dunia. Kegelapan boleh mengamuk, penguasa boleh berbuat sekehendak hati, namun rencana Allah tidak pernah gagal. Dan sang anak itu akan bertumbuh, bukan untuk membalas kekerasan dengan kekerasan, melainkan untuk menaklukkan dosa dan maut dengan kasih. Nazaret bukan kota yang besar, juga bukan kota yang terpandang. Letaknya jauh dari pusat kekuasaan dan perhatian. Banyak orang bahkan meragukan bahwa sesuatu yang baik dapat datang dari sana. Namun justru di tempat yang sederhana inilah, Allah memilih menumbuhkan sang juru selamat dunia. Setelah kembali dari Mesir, Yusuf menetap di Nazaret bersama Maria dan anak itu. Hidup mereka tidak diselimuti kemewahan atau keistimewaan lahiriah. Mereka menjalani hari-hari seperti keluarga lain, bekerja, beribadah, dan hidup dalam kesederhanaan. Yusuf kembali pada pekerjaannya sebagai tukang kayu, sementara Maria mengurus rumah tangga dan membesarkan anak yang telah dipercayakan Allah kepadanya. Yesus bertumbuh sebagai seorang anak yang nyata, bukan bayangan ilahi yang jauh dari kenyataan hidup manusia. Ia belajar berjalan, berbicara, dan bekerja. Ia mengenal kelelahan, ketaatan, dan kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat yang sederhana. Namun di balik kehidupan yang tampak biasa itu, tangan Allah sedang bekerja dengan sempurna. Alkitab mencatat dengan singkat namun penuh makna. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Pertumbuhan Yesus bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani dan mental. Hikmatnya berkembang seiring dengan ketaatannya kepada Bapa. Setiap tahun Yusuf dan Maria pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, seperti yang diperintahkan dalam hukum Taurat. Perjalanan itu menjadi bagian dari ritme hidup keluarga mereka. Perjalanan iman yang membentuk karakter dan pengenalan akan Allah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka melakukan perjalanan itu seperti biasa. Tidak ada yang tampak istimewa hingga tiba saat mereka pulang. Dalam rombongan besar para peziarah, Yusuf dan Maria mengira Yesus ada bersama kerabat atau kenalan mereka. Baru setelah sehari perjalanan, mereka menyadari bahwa Yesus tidak ada di antara mereka. Hati mereka diliputi kecemasan. Mereka segera kembali ke Yerusalem untuk mencarinya. 3 hari lamanya mereka mencari. 3 hari yang penuh ketegangan dan doa. Akhirnya mereka menemukan Yesus di Bait Allah, duduk di tengah-tengah para pengajar, mendengarkan dan mengajukan pertanyaan. Semua orang yang mendengar dia takjub akan pengertian dan jawaban-jawabannya. Anak yang tumbuh di Nazaret itu berbicara dengan hikmat yang melampaui usianya. Maria berkata kepadanya dengan nada campuran antara kelegaan dan teguran, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawaban Yesus sederhana, namun dalam maknanya, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Kata-kata itu menunjukkan kesadaran pertama yang dicatat. Alkitab tentang identitas dan panggilannya. Yesus tahu siapa Bapaknya dan di mana ia harus berada. Namun kesadaran itu tidak membuatnya meninggalkan ketaatan kepada orang tuanya. Ia kembali ke Nazaret bersama mereka dan hidup dalam ketaatan. Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ia mungkin tidak sepenuhnya memahami, tetapi ia percaya.
Yusuf terus menjalankan perannya sebagai ayah di dunia ini, membimbing dan melindungi anak yang kelak akan menyelamatkan dunia. Alkitab menutup masa kanak-kanak Yesus dengan pernyataan yang penuh kedalaman. Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Pertumbuhan itu terjadi dalam keheningan, tanpa sorotan publik, tanpa mujizat yang dicatat. Namun justru di masa inilah fondasi pelayanannya dibangun. Zaman kegelapan belum berakhir. Roma masih berkuasa. Ketidakadilan masih terjadi. Namun sang terang telah datang ke dunia dan sedang bertumbuh. Waktunya belum tiba untuk tampil di hadapan umum. Ia menunggu dengan sabar, seperti benih yang tertanam dalam tanah, menunggu musim yang tepat untuk bertunas dan berbuah. Kisah kelahiran Yesus Kristus tidak berakhir dengan palungan atau bintang di langit. Kisah itu berlanjut dalam kehidupan yang taat, sederhana, dan penuh kasih. Allah memilih jalan yang rendah untuk membawa keselamatan yang tinggi. Ia memilih Nazaret untuk mempersiapkan Raja yang kerajaannya tidak akan berkesudahan. Amin.